Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kami Podcast. Podcastnya anak muda Islam Indonesia. Nah, pada kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu seorang alumni dari Al-Fatah Cilengsi Bogor, yang beliau saat ini sedang di sini dalam rangka mengabdi kepada masyarakat. Silahkan Mas, siapa namanya? Ya, Perkenalkan terlebih ya. dahulu. Terima kasih, Mas Sidiki. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Hisham Dafaul Haq. Saya alumni Pondok Pesantren Tahfiz Madrasah Al-Fatah di Cilengsi, Bogor. Nah, sekarang saya di sini sedang dalam amanat pengabdian, di mana pengabdian ini adalah suatu program wajib ya yang dilaksanakan bagi alumni pondok yang baru lulus atau santri yang baru lulus dari pondok. Itu program pengabdian itu khusus untuk tahfidz doang atau campur? Ya, untuk di Cilengsi kan ada dua program. Pertama reguler, kemudian tahfiz yang khusus. Nah, untuk pengabdian ini cuma wajib di program tahfiz. Tahfidz doang. Ya. Berarti kalau yang reguler mau langsung kuliah juga boleh ya? Boleh. Tapi kalau di sana tuh langsung kuliah boleh nggak? Sebenarnya di tahfiz, Mas. Oh, di tahfiz kembali ke tempat pengabdiannya. Sebenarnya gitu. Intinya setelah lulus itu wajib. Kemudian kalau pengen kuliah tergantung perizinan ke Dari itunya, tempat pengabdiannya. dari pengabdiannya. Ini kalau sekarang kan ngabdi di masjid nih ya? Iya, betul. Di daerah apa namanya? Cibubur. Cibubur, Jakarta Timur ya? Iya, betul. Nah, ini boleh sambil kuliah gitu? Ya boleh, asalkan tidak mengganggu waktu yang buat tugas pengabdian. Saya kan di sini tugas saya mengajar, kemudian ya mungkin badal muazin, kemudian badal imam. Badal imam gitu ya. Pokoknya ngabdi lah ya. Mau apapun caranya gitu. Ya. Nah, terus untuk nih ada rencana mau kuliah atau cuman full ngabdi aja di sini? Pasti ada sih. Ada. Ya. Kemana itu? Sebenarnya planning A itu biasalah anak pondok pengennya ke Timur Tengah ya. Oh ya. Ya mungkin kan itu plan A ya. Kita harus punya plan-plan yang lain ya nanti. Ya mungkin plan kedua saya di Lipia. Tapi kan di Lipia kan untuk tahun ini pendaftaran sudah tutup. Ya mungkin nanti di tahun depan saya coba. Nah sekarang sambil saya mengabdi, saya daftar coba kuliah di Unpam, Universitas Pamulang. Universitas Pamulang. Ya. Oh itu universitas saya itu. Sama dong kita kan? Mas saya di situ udah jalan semester 5 Mas. Semester 5. Ngambil jurusannya teknik elektro. Jurusan semester 5. Saya juga dulu di pondok juga Mas. Di pondok terus di Al-Fatah, sama-sama Al-Fatah kita satu apa namanya ya, di bawah satu naungan lah ibaratnya. Nah itu saya yang di saya lulus itu langsung kuliah. Oh nggak ada pengabdian? Nggak ada pengabdian, soalnya saya bukan tahfidz. Oh, saya IPA dulunya. Reguler. Tapi di sana juga ada yang tahfiz. Ada. Oh. Ada cuma kalau di itu dia tahfidz sama reguler nggak beda jauh. Apanya itu? Kayak apa ya namanya ya, kelasnya. Oh. Jadi disamain gitu loh. Kalau misalkan ada pelajaran-pelajaran pondok kayak misalkan nahwu sorof, terus apa lagi? Kita hadis-hadis. Kalau hadis di sana bukan jadi pelajaran utama, tapi maksudnya pelajaran kajian di di luar KBM. Ya. Nah, kalau di dalam KBM itu ada nahwu sorof, bahasa Arab dan lain-lain gitulah. Itu mereka masuk ke kelas kita. Oh, gabung ya? Gabung. Tapi ntar kalau misalkan kita pelajaran umum, misalkan kayak fisika, biologi, mereka keluar hafalan tugas mereka. Nah, ngomong-ngomong tentang hafalan nih Mas. Aduh. dapat berapa juz di Cilengsi? Ini pertanyaan yang saya khawatirkan nih kalau kita podcast. Ya. Gak apa-apa. Jadi umum sih sebenarnya kekhawatiran santri ya kayak gitu ya Mas. Betul. Udah berapa juz? Ya, alhamdulillah ya. Bismillah
Alhamdulillah saya udah menyelesaikan ziyadah ya. Semua full. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 30 juz itu. Alhamdulillah. Gimana Tapi Mas? Ziyadah Mas, ziyadah. Oh, Cuma baru- setoran ya. Oh, ya tapi bertahap lah ya. Insya Allah. Itu kalau sistem di Cilengsi itu Mas dari MTS. Ya, dari MTS. Dari MTS tuh berarti dari kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya betul. 6 tahun. 6 tahun ya. 6 tahun. Nah, itu ada target khusus nggak? Untuk diri saya sendiri, target saya Dari apa sekolah? khususnya dari pondoknya itu. Oh, pasti Dari ada pondoknya. Mas, pasti ada. Berapa tuh semester per semester ya? Per semester ya? Apa per tahun? Per tahun. Per tahun. Iya. Per tahun berapa jus? Dulu program sekarang sama dulu beda Mas. Oh gitu. Sekarang programnya ada yang baru. Untuk program saya dulu itu setiap tahun itu dari kelas 1 ada, kalau nggak salah saya juga agak lupa sih Mas. Kelas 1 itu targetnya 7 juz. Kemudian kelas minimal ada minimal. Minimal itu 4. Kemudian kelas 2 targetnya itu 10, minimal 7. Naik. Minimal 7. Ya, terus target di pondok itu selesai hafalan 5 tahun itu. 5 tahun. Ya. Berarti setahunnya buat Murojaah. mutkinkan Ya. ya. Kemudian mungkin kalau ada yang sudah mutkin bisa ambil sanad setahun di kelas terakhir 12 kelas. Sanat itu dari mana tuh? Sanad di sana ada guru yang alhamdulillah punya sanad ya, Dari berkompetensi. Dari lulusan dulu ada Rois, sebelumnya dia lulusan Yaman. Yaman. Oh. Kemudian Roisnya keluar, kemudian ada Ustadz lagi, dia lulusan Sudan. Ya, Qiraah Sabah, Masya Allah. Oh. Itu yang saya dengar ya. Kalau kepala tahfidz apa ya bahasanya ya? Rois ya? Ya, Rois. Itu kepala sekolah. siapa namanya? Ustadz Mus'ab. Ya. Udah nggak ada dari mana? Itu dari saya juga namanya Mus'ab. Oh, Mus'ab. Iya. Itu kalau yang saya dengar sih itu dari alumni Al-Fatah. Cuman emang dulunya itu belum ada tahfidz di. Oh, baru berarti tahfidz. Baru saya kelas sebelum saya masuk sudah ada. Tapi mungkin sekarang baru 10 tahunan lah. 10 tahun ya. Dari sekarang ya, tahun 2025 berarti mungkin kisaran 2015 atau 2016 tuh baru ada tahfidz. Sebelumnya mah reguler semua. Saya juga dulu sempat masuk tahfidz, Mas. Terus kenapa itu? Biasalah. Oh, iya. Karena apa ya? Ya mungkin masih kelas 7 gitu ya, imannya belum kuat, hafalannya belum kuat gitu kan. Soalnya saya itu kan bukan MI. Oh iya. Saya reguler apa sih? SD negeri. SD negeri yang pergaulannya tuh bisa dibilang bebas ya. Nah, jadi itulah seadanya aja saya ikut-ikutan aja gitu. Sebenarnya Mas, masuk tahfidz itu bukan soal keimanan Mas. Tapi soal apa? Tekad Mas. Tekad. Iya. Karena butuh perjuangan. Sebenarnya di semua semua reguler mau tahfidz sama aja ya. Butuh perjuangan, tapi kan di tahfidz ini betul harus punya perjuangan tekad untuk memegang hafalan lah. Ini kita itu di tahfidz kan menghafal Al-Qur'an ya. Dalam hadis itu kurang lebih ya. Kalau kita nggak bisa menjaga Al-Quran yang telah kita hafal, nanti akan menjadi bumerang bagi kita. Betul. Mungkin Mas. Mungkin dulu juga karena saya waktu kelas 7 kali ya. Jadi bukan hanya iman tapi pemikiran saya tuh masih kemain gitu. Pinginnya main. Jadi ya udahlah. Akhirnya saya baru 1 semester di dalam. Kan kalau di itu semester pertama itu namanya apa ya? Ya tahsin lah, perbaikan bacaan ya. Tapi di situ juga sekalian kalau bisa ngapalin juz 30 gitu. Nah, cuman waktu itu salahnya saya pindah-pindah terus Mas. Awal juz 30. Terus kok ini kayaknya surat An-Nazi'at agak susah nih. Pindahlah ke juz 1 yang kayaknya gampang. Itu agak susah nih. Pindah lagi. Pindah terus jadi nggak konsisten gitu kan. Sampai akhirnya saya udah mau fokusin aja di juz 1-nya. Oke lah. Udah tinggal 1 halaman terakhir, Mas. 1 halaman terakhir setoran besoknya. Karena emang dulu di MTS kan kelas tahfidz di muslimat tuh. Jarak dari muslimin ke muslimat itu lumayan jauh. 1 kilo. 1 kilo? 1 kilo. Itu naik apa Mas? Kendaraan? Jalan makanya. Setiap hari? Iya.
Saya kalau misalkan nggak ada pelajaran di kelas, saya jalan ke muslimat tuh. Kalau misalkan di muslimat di Pondok Putri nggak ada apa, maksudnya di muslimin di Pondok Putra itu ada pelajaran, masuklah saya. Karena kan kalau di MA muslim musliman gabung ya, belajar kan? reguler, cuman dikasih hijab tinggi itu 2 meter. Serius. Berarti kelasnya berapa meter ya? Kelasnya kisaran mungkin 3-4 meter, 3 meter lah. Itu udah tinggi banget. Kita nggak bisa ngintip udah. Beda sama di Cilengsi kan? Cilengsi masih sama segini ya, katanya. Sekitar semeter lebih dikit. Semeter dikit kan ya, segini doang lah. Nah, itu 2 meter itu. Jadi bener-bener. Nah, terus akhirnya karena mungkin tadi faktor capek juga gitu ya, hati nggak ikhlas jadinya kan. Bayangin aja saya bolak-balik masih kelas 7. Harusnya kan yang bolak-balik yang MA gitu ya, yang udah gede, yang udah pengalaman, fisiknya kuat gitu ya. Saya baru kelas 7, baru lulus dari SD gitu kan. Udah digempur kayak gitu. Terus bukan saya pernah nih Mas, apa namanya ya, dijemur karena nggak takim itu. Oh, nggak setoran dijemur. Jemur di mana? Di lapangan muslimat itu. Udah diliatin bukan? Iyalah, dari jam 9 15 menit. 15 menit. Kan lagi lumayan panas terus. Saya pernah juga tuh nggak sholat tahajud, suruh sujud di lapangan. Siang. Iya, jam 10. Pas istirahat loh itu. Pada diketawain. Saya bodo amat itu kan. Saya udah ikhlas aja. Tapi akhirnya pas satu halaman terakhir saya mau setoran, tiba-tiba ketua Tafid itu bilang, nggak bilang ke saya, bilangnya ke yang lain. Saya waktu itu habis mandi, dari sore-sore habis mandi masuk ke asrama, dibilangin, Sidki, kamu besok disuruh Mas ini jangan disuruh, pokoknya bahasanya apa saya lupa, pokoknya disuruh direguler. Nangis saya itu. Karena apa itu Mas? Kok bisa tiba-tiba? Nah, mungkin karena tidak sesuai target kali ya. Itu udah masuk semester 2 emang. Mungkin karena nggak sesuai target, cuman kan ya emang dulu bagi saya ngapal itu susah banget. Bukan basicnya tahfidz. Saya juga pun merasa Mas. Iya, makanya dikencengin kayak gitu kan, dikeluarin saya langsung nangis itu. Iya, pasti. Makanya, aduh ya Allah. Tapi nggak apa sih, mungkin ada hikmahnya gitu. Iya, betul. Akhirnya saya masuk reguler. Masuk reguler, sekarang ya udah. Terus sampai sekarang malah pinginnya kuliah, udah elektro aja lah. Tadi Mas, untuk tahkim itu dijemur sama sujud itu kan, kalau sujud pas nggak tahajud ya? Peraturan dari pondok apa? Dari tafidnya. Dari tafidnya. Sampai akhirnya tuh sempat dikecam juga sama mudirnya. Terlalu keras. Akhirnya dihilangin sekarang. Dan sekarang anehnya itu tafidnya pindahnya di muslimin. Muslimat ke muslimin. Jadinya muslimat di muslimat, muslimin. Iya. Tapi yang MA, tafid MA, kalau misalkan ada pelajaran ya itu muslimat, jadi yang bolak-balik MA sekarang. Biar ngerasain ini. Saya dulu capek. Berarti dulu MTS doang. Kelas 7 semester 1. Enggak yang bolak-balik itu. Iya. MTS. MTS doang, makanya masih kecil kayak gitu kan suruh bolak-balik, capek ya. Ya, betul. Sekarang biar ngerasain. Tadi kan Mas katanya keluar Mas ya, dari tahfidz bukan keluarin sih, istilahnya apa tadi Mas? Ya, disuruh pindah reguler ya. Emang di pondok saya juga sebenarnya ada peraturan Mas, kalau misal dulu kalau nggak mencapai target itu nggak naik kelas ataupun ya nggak naik kelas lah, tapi kebanyakan yang nggak naik pindah. Ini kan tadi Mas Sidki kan belum sampai setahun ya? Belum. Baru semester. Baru 1 semester lebih. Kalau di pondok saya kan ada ada kesepakatan lah. Kalau misalnya nggak nyampe target nanti bisa nggak naik kelas. Tapi kalau ya kayak gitu. Karena Mas konsistensinya dipertanyakan gitu. Tapi kalau sekarang sih saya juga kurang paham ya sistemnya gimana. Kayaknya sih udah beda kayaknya. Jadi udah lebih, mungkin kalau saya lihat dari sistem pondok juga udah lebih baik gitu. Iya. Kalau misalkan di sini nih dari apa namanya, Cilengsi dari Al-Fatah itu target buat ngabdi berapa? Setahun Mas. Setahun. Ya.
Itu setahun full atau bisa nambah lagi? Setahun full intinya ngabdi. Kemudian kalau pengen nambah itu berarti bukan ngabdi lagi, Oh, kerja. bukan ngabdi lagi, Karena kerja. ya pengabdian itu sama yang musyrif ya, yang bukan ngabdi itu biasanya ya mukafaah lah. Oh, Ujungnya beda. bisa loh. Ya, Dapat, tapi dapat tetap kalau tapi ngabdi. dapat ya, dapat Tergantung tempatnya ya. tergantung tempat ya. Enak nggak kalau di sini? Ya, alhamdulillah. Banyak aja ya. Ya, boleh lah. Tapi saya apa ya? Saya melihat teman-teman saya di tempat pengabdian lainnya. Ya, menurut saya di sini yang paling enak. ya. Oh gitu. Ya namanya juga di kota ya. Ya, Beda sama yang ngabdinya di desa-desa. Ya, ya, di ini kan di masjid ya. Kalau yang lain kan di pondok-pondok. Di sini kan apa ya? Kegiatan di masjid kan cuman ya banyak sebenarnya kegiatannya. Sebenarnya banyak sih. Cuma kan nggak full continuous setiap hari gitu kan. Kalau di pondok terjadwal ya. Dia kalau di pondok kan hampir setiap waktu ada. Iya betul. Jam. Kalau di sini kan saya ngajar, kemudian badal imam, mungkin badal azan, kemudian apapun yang ada acara di masjid saya ikut. Kontribusi ya. Oke, ini di masjid ini kan ya? Di masjid At-Taqwa Cibubur ya. Nah, itu juga kan menjadi sekaligus apa ya namanya base camp ya, base campnya kami Indonesia ini, Komunitas Anak Muda Islam Indonesia ini. Jadi kalau misalkan teman-teman yang nonton ini mau datengin, silahkan, kita terbuka untuk umum. Mau ajak diskusi bareng, nge-podcast bareng juga, oke, ayo silahkan. Kita nggak melarang, kita nggak nggak ngusir-ngusir ya. Yang mau datang silahkan. Kita open space untuk siapa saja. Mau nggak hanya orang-orang Islam aja ya. Walaupun kita temanya judulnya komunitas anak Islam ya. Tapi kita nggak hanya Islam aja. Mau siapapun kita toleransi. Jadi kalau teman-teman belum bisa datang, misalkan pingin ngasih bantuan aja ya, donasi nggak apa, silahkan di bawah ini aja. Nanti kita kita salurkan, kita buat donasi-donasi lainnya. Nah, untuk yang lain mungkin bisa ada di sini lagi ada pembangunan, kan tadi ada suara duk-duk-duk gitu kan. Agak berisik dikit nggak apa lah ya, namanya juga masih proses tahap pembangunan masjid ini. Jadi kita ingin buat masjid ini lebih nyaman, lebih enak dipandang karena posisinya kita di pinggir jalan ya Mas. Ya betul. Jalan apa ini namanya Mas? Jalan Abdurrahman. Jalan Abdurrahman ya, samping SMK 52 SMKN 52 Jakarta Timur Cibubur ya. Kalau misalkan pingin kesini silahkan, nanti ditulis di alamatnya di sini ya. Mungkin itu aja ya Mas ya. Karena udah waktu udah mau asar ini, kan di masjid nggak enak juga ya. Jadi kita tutup aja, kita akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.